Pengumuman susunan kepengurusan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada 24 Maret 2025 memicu reaksi beragam di pasar keuangan Indonesia. IHSG memang sempat melemah tajam hingga di bawah level 6.000 pada sesi pagi kemarin, namun berbalik arah dan juga menutup perdagangan dengan penurunan yang lebih tipis. Direktur Utama Danantara Rosan Roslani mengklaim bahwa tren IHSG menunjukkan perbaikan setelah pengumuman struktur BPI Danantara meskipun memang sempat turun pada pagi harinya. Namun beberapa analis berpendapat bahwa penguatan IHSG hari ini lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti misalnya perspektif pasar terhadap pertumbuhan ekonomi, pergerakan teknikal setelah terkoreksi 2 hari beruntun, dan bukan semata-mata karena pengumuman struktur Danantara. Kita akan mengulasnya lebih detail. Sebenarnya apa yang mempengaruhi dan apakah memang benar pengumuman pengurus BPI Danantara inilah yang menjadi pendorong utama atau katalis utama dari penguatan IHSG pada hari ini. Kita akan bahas bersama-sama dengan Bang Iqbal dan juga Mas Ais selaku Managing Editor CNBC Indonesia dalam Editor's View kali ini. Langsung saja dijawab, mungkin penguatan IHSG pada hari ini yang memang sudah 2 hari beruntun, kemarin melemah, bahkan kemarin sempat terkoreksi 4% begitu, kemudian di hari ini kembali menguat dan memang dikuasai oleh perbankan-perbankan berkapitalisasi besar. Dari Mas Ais sendiri melihat apakah memang pengumuman kepengurusan Danantara inilah yang menjadi katalis utama penguatan IHSG hari ini? Iya, secara tidak langsung korelasinya ada gitu ya. Jadi memang selama ini kan penurunan IHSG yang terjadi beberapa hari terakhir itu memang salah satunya disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik ya, terperihal Danantara ini atau mungkin komunikasi yang kurang baik terhadap konsep Danantara, struktur dan lain sebagainya. Nah memang ketika hari kemarin sebelum pengumuman IHSG itu tempat turun tajam ya, hampir 5%. Nah ketika pengumuman terjadi pelemahannya berkurang gitu ya, ke bawah 1% dan terbukti di hari ini pun IHSG kembali menguat 1,2% ya. Jadi memang secara tidak langsung pengumuman struktur Danantara ini membawa pengaruh yang positif buat indeks saham. Kenapa begitu? Karena memang satu hal yang dikhawatirkan dulu adalah ketika adanya Danantara ini dan Himbara masuk ke Danantara, ketika itu kan ada ketakutan kalau nanti Himbara tidak profesional lagi gitu ya. Kalau nanti akan ada cawe-cawe ke Himbara gitu. Betul. Ya. Dan ternyata itu tidak terbukti kalau kita lihat cerminan IHSG hari ini gitu ya. Kalau kita lihat saham-saham Bank Himbara hari ini performnya luar biasa sekali gitu ya. Kenaikannya di atas 5% semuanya gitu. Dan ini juga menjadi salah satu sentimen yang positif. Nah ini juga bisa diinterpretasikan bahwa kekhawatiran investor terhadap Himbara dan juga BUMN itu sendiri dengan adanya Danantara ini perlahan-lahan mulai berkurang gitu ya. Jadi tone-nya mulai kembali positif, investor kembali masuk lagi dan memang kita lihat juga dari hasil RUPS yang ada di hari kemarin dan hari ini gitu ya, kinerjanya juga cukup baik gitu dan bahkan dividen yang diberikan juga sangat besar gitu ya dari Himbara. Ini juga akhirnya membuat IHSG-nya dan juga saham-saham BUMN khususnya Himbara menjadi kembali diminati gitu. Oke, itu satu perspektif ya untuk melihat pergerakan IHSG yang hari ini juga cukup signifikan, kenaikannya 1,21% bahkan kembali ke level 6.200-an. Yeah. Apakah bisa dikatakan juga ini sebenarnya pergerakan teknikal juga begitu? Maksudnya kalau kita simpulkan bahwa ini karena kepengurusan Danantara, tapi kan 2 hari kemarin memang sudah melemah. Sewajarnya memang pada hari ini IHSG kembali menguat. Tanggapannya Mas Hai? Iya. Suatu pergerakan itu berbalik naik kalau memang tidak ada sentimen yang positif itu tidak akan pernah terjadi Dina. Jadi memang oke, secara teknikal memang trennya turun gitu. Ketika dia bounce back atau rebound gitu, dia butuh sentimen yang positif gitu. Nah afirmasinya ini adalah mungkin si penurunan struktur Danantara ini gitu ya. Kalau misalkan kita kaitkan, memang di sisi lain dari global sendiri isu perang dagang juga sudah mulai mereda. Betul. Gitu ya. Lalu juga pertumbuhan ekonomi juga mungkin sudah mulai bergejolak ke arah yang lebih baik lah gitu ya. Walaupun kita bisa belum bilang positif gitu ya. Tapi memang sudah mulai ada kepastian. Karena investor itu kan butuh kepastian baik dari sisi global maupun dari sisi domestiknya. Jadi kita juga tidak bisa istilahnya bilang memang tidak ada efek yang positif gitu. Ada pasti efek yang positifnya walaupun memang ada efek-efek lain atau sentimen-sentimen lain yang di luar Danantara yang juga turut mempengaruhi. Kayak contoh salah satunya adalah dividen ya. Jadi Himbara ini memberikan dividen-dividen yang cukup besar dan ini kan menarik untuk investor untuk memburu cuan dari dividen ini. Ditambah lagi harga saham Himbara juga sudah sangat murah sekali saat ini. Jadi memang ini kesempatan orang untuk mendulang untung yang cukup besar ya dari saham-saham Himbara gitu.